Hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah kita pada saat ini kita mulai dengan pengakuan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mulai ibadah kita pada saat ini dengan kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaatnya yang pertama, Kidung Jemaat nomor 1. Kita pujikan baitnya yang pertama, Haleluya, pujilah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan senantiasa telah mengasihi kehidupan kita. Oleh karena itu Tuhan juga mengendaki kehidupan kita kasih mengasihi antara satu dengan yang lain. Firman Tuhan yang terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian firman-Nya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan mengaca pada hukum kasih ini, kita menyadari bahwa kehidupan kita belum sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Oleh sebab itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dengan kita bersama-sama mengakui melalui doa secara pribadi. Marilah kita berdoa.
Demikianlah ya Tuhan pengakuan kami atas segala dosa dan kesalahan kami, kiranya Engkau mengampuni kami dan memperbarui kehidupan kami, dan Roh Kudus-Mu senantiasa selalu membimbing kami menuju ke jalan yang benar sesuai dengan kehendak-Mu. Dan semuanya ini kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dengan kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 26. Kidung Jemaat nomor 26, mampirlah dengar doaku. Bapak, Ibu, Saudara semuanya, setelah kita mengakui dosa-dosa kita, Tuhan pasti mengampuni dosa-dosa kita. Tuhan juga memberikan berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah terambil dari Efesus 2, ayat yang keempat sampai 5, demikian firman Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dilanjutkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Efesus 2 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, setelah kita menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru, marilah kita tanggapi semua firman Tuhan ini dengan memuji nama Tuhan yang terambil dari Kidung Jemaat 424 ayat yang pertama.
bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, pada saat ini kami bersama-sama mengaturkan rasa ungkapan syukur kami kepadamu, karena hari-hari yang telah kami lewati, Engkau juga senantiasa menyertai dan melindungi kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga Engkau juga memperkenankan kami untuk bersama-sama berkumpul di tempat ini dengan penuh keselamatan. Dan kami juga merasakan kasih karunia-Mu kepada kami berupa kecukupan, berkat yang begitu melimpah, dan pengharapan untuk kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga merasakan kasih setia-Mu yang begitu besar melalui penyertaan di dalam kehidupan ragawi kami. Dan Engkau juga tidak hanya melindungi ketika kami dalam perjalanan kehidupan kami seperti biasa, tetapi ketika kami berhadapan dengan berbagai macam tantangan, cobaan, ujian, Engkau juga memberikan kekuatan bagi kehidupan kami, sehingga kami tetap merasakan kasih karunia-Mu yang begitu besar kepada kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama memohon berkat dan penyertaan-Mu pada saat berlangsungnya ibadah di hari ini. Kami mohon ya Tuhan, Engkau senantiasa hadir dalam kehidupan kami, di tengah-tengah kami, sehingga damai sejahtera yang daripada-Mu itu dapat kami rasakan di dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga kami juga dapat membagikannya kepada sesama kami, dan pada akhirnya nama-Mu dimuliakan. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di Gereja Kristen Jawa Lugandeng, baik itu yang ada di Induk, baik itu yang ada di Pantan Gading dan Pantan Gari. Kami mohon ya Tuhan, Engkau tetap senantiasa memberkati kehidupan mereka di dalam kehidupan, senantiasa di dalam menjalin hubungan, baik itu hubungan baik antara anggota keluarganya, samanya, bahkan antara anggota persekutuan jemaat. Ya Tuhan Yesus yang Maha Kasih, Engkau juga telah memakai para hamba-Mu yang ada di sini, baik itu dari pendeta, tua-tua, dan diaken, untuk selalu menyampaikan kabar salam dan Injil. Engkau memberkati mereka ya Tuhan, beserta komisi, kawan, beserta apa yang ada di sini, sehingga ketika kami berjalan, Engkau tetap senantiasa memberkatinya. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang pada saat ini di dalam keadaan sakit, baik itu yang di dalam perawatannya, di dalam rumah sakit maupun di dalam perawatan yang ada di rumah. Engkau berkenan hadir di tengah-tengah mereka ya Tuhan, Engkau memberikan kekuatan di dalam menghadapi rasa sakit tersebut. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan terhadap saudara-saudara kami ini. Engkau berkenan menyembuhkannya, baik itu melalui dokter, juru rawat yang selalu berusaha, serta obat-obatan yang ada untuk proses kesembuhannya. Sehingga
saudara-saudara kami juga dapat merasakan sentuhan kasih sayang-Mu melalui pengobatan yang sedang dijalaninya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga yang senantiasa selalu mendampingi di dalam pengobatannya saudara-saudara kami yang sedang sakit. Engkau memberikan kesabaran ya Tuhan, Engkau memberikan kecukupan, Engkau memberikan ketekunan dalam masa pendampingannya tersebut. Sehingga saudara-saudara kami yang sedang sakit juga dapat merasakan kasih tangan-Mu melalui pendampingan keluarganya. Bagi yang bekerja Tuhan, Engkau memberikan berkat dalam pekerjaannya, sehingga dalam pekerjaannya tetap selalu mengingat akan kasih setia-Mu. Dan bagi yang sedang mencari pekerjaan, Engkau memberikan jalan sehingga apa yang diharapkan hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang masih sekolah dan kuliah, apalagi di dalam pelajarannya, di dalam kegiatannya, walaupun masih dikerjakan di rumah, Engkau tetap memberkati ya Tuhan, sehingga di dalam proses belajar mengajarnya Engkau memberikan kepintaran, ketekunan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang tua yang senantiasa dalam pendampingan anak-anak tersebut, Engkau memberikan kebijaksanaan pada mereka sehingga anak-anak mereka yang mereka dampingi dapat tetap mengutamakan kasih terhadap Engkau dan tetap berbakti kepada orang tua. Tidak lupa ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pergumulan kami. Kami tahu ya Tuhan, bahwa tanpa pertolongan dan kasih setia-Mu, hidup kami tidak berarti apa-apa. Untuk itu ya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk terus berkarya di dalam kehidupan kami. Kami mohon berkat untuk kehidupan bagi setiap anggota keluarga kami, di mana selalu ada persoalan-persoalan yang membuat kami kadang menjauh daripada-Mu. Tetapi kami yakin dan percaya ya Tuhan, bahwa di dalam persoalan-persoalan yang kami hadapi dalam keluarga maupun dalam kehidupan pribadi, Engkau tetap menguatkan kami di dalam menghadapinya, karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah sumber pertolongan bagi kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga mendoakan untuk bangsa dan negara kami, di mana bangsa dan negara kami juga sedang dalam keadaan berbagai macam. Engkau memberikan berkat kebijaksanaan ya Tuhan kepada pemimpin-pemimpin kami, dari pemimpin tataran tinggi sampai bawah, sehingga para pemimpin-pemimpin kami dapat memimpin negara ini dengan penuh bijaksana, apalagi dalam keadaan yang seperti ini. Kami mohon ya Tuhan, Engkau tetap memberikan jalan keluar untuk segala masalah yang ada di dalam kehidupan bangsa dan negara ini, sehingga kami sebagai warga negara juga dapat merasakan keharmonisan, dapat merasakan kedamaian, ketentraman yang berasal daripada-Mu. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, demikianlah doa syafaat yang kami haturkan pada saat ini. Kita terselip ada dosa dan kesalahan ketika kami menghaturkan doa syafaat ini, kami memohon ampun. Dan semuanya ini kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk mengaturkan persembahan. Namun sebelumnya marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar dalam kita mengaturkan persembahan, seperti yang tertulis dalam 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-14. Yang demikian firman Tuhan itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmulah sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Demikian dasar dalam kita mengaturkan persembahan, dan marilah di dalam kita mengaturkan persembahan ini kita iringi dengan memuji nama Tuhan melalui kidung jemaat 387.
Marilah persembahan ini kita aturkan di dalam doa. Jemaat dimohon untuk berdiri. Bapa kami yang di surga, Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang menjadi sumber segala kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas berkat yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami, dan pada saat ini Tuhan, kami mengaturkan persembahan. Kiranya Engkau berkenan untuk menerima, mensucikan, sehingga persembahan ini akan menjadi sarana bagi kemuliaan nama-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkenan untuk hadir di tengah-tengah kami, terlebih-lebih Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan untuk memberikan kemampuan, kebijakan, sehingga apa yang disampaikan hanya kehendak-Mu yang terjadi dan menjadi kekuatan bagi iman kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mohon pengampunan dosa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Matius 14 ayatnya yang 13 sampai ayat yang ke-21. Yang demikian firman-Nya. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengar firman Tuhan yang terambil dari Matius 14 ayat 13 sampai 21. Dan pasti ketika kita mendengarkan firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi, pasti ada banyak pemikiran di dalam pikiran kita. Bagaimana caranya dari hasil yang sedikit itu bisa menjadikan banyak. Dan ketika ada pertanyaan, ketika ditujukan kepada kita, apa yang akan saudara-saudara pilih? Lebih baik memberi atau menerima? Pasti kebanyakan orang ingin memilih yang menerima, karena suatu menerima itu lebih enak, menerima itu lebih menyenangkan, lebih menguntungkan. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah benar seperti itu? Lalu melalui
panggilan kita sebagai orang beriman, kita diminta untuk bisa memberi dan melayani. Dengan memberi dan melayani sesama, hidup itu bisa menjadi berarti, bermakna, karena dibutuhkan oleh orang lain. Berbeda jika hidup hanya mau diberi dan dilayani saja. Tentu kita akan menjadi beban bagi orang lain. Kita adalah orang-orang yang telah merasakan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Melalui karya Tuhan Yesus Kristus, kita menerima jaminan hidup. Tidak hanya di dalam kehidupan dunia saja, tetapi kehidupan yang kekal. Jika kita mau menghayati dan mau merasakan dengan sungguh-sungguh, hal ini pasti akan mengubah kehidupan kita untuk mau berbagi, untuk mau peduli dengan sesama, agar mereka juga merasakan anugerah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini sebenarnya dapat kita pelajari supaya di dalam kehidupan kita dapat mengaplikasikannya, menerapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa saja pelajaran yang dapat kita terima di dalam firman Tuhan pada saat ini? Yaitu ada 3 hal yang harus kita ketahui. Ada 3 hal yang harus dialami seseorang untuk dapat merasakan belas kasih Allah yang akan mendorong kita untuk dapat peduli kepada orang lain dan berbagi dengan sesama. Apa 3 hal itu? Yang pertama, itu adalah sadar akan keterbatasan diri. Ketika kita menyadari keterbatasan diri kita, maka kita tidak akan menyombongkan diri. Kita tidak akan berbuat seenaknya kepada orang lain. Ketika kita sadar diri bahwa kita itu juga sama dengan orang lain, maka ketika orang lain itu membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan, kita juga dapat berbagi, menolong dan peduli kepada sesama. Karena kita sadar bahwa kita ini hanya terbatas. Ketika kita hanya sebagai makhluk yang terbatas, maka orang lain pun juga terbatas, maka kita juga saling bahu-membahu, saling membantu. Ketika kita sadar akan keterbatasan kita, kita juga bisa mengungkapkan keterbatasan kita kepada Tuhan untuk meminta pertolongannya. Sehingga dengan kita meminta pertolongan kepada Tuhan, maka kita juga dimampukan untuk juga berbagi kepada orang lain. Dan yang kedua, itu kita mengalami kasih Allah. Bagaimana kita dapat berbagi kepada orang lain, bagaimana kita dapat peduli kepada orang lain ketika kita belum bisa mengalami kasih Allah di dalam kehidupan kita. Pasti saudara-saudara yang di dalam kehidupannya sehari-hari, terutama di dalam kehidupan seminggu sebelumnya, banyak sekali berbagai macam persoalan kehidupan yang dialami. Ada berbagai tantangan yang dihadapi. Nah, tantangan persoalan itu ketika kita bisa menyadari, ketika kita merasakan kasih Allah melalui pertolongannya, berarti kita sadar bahwa kita mengalami atau kita menghadapi berbagai macam tantangan itu hanya karena kasih Allah yang memampukan kita. Ketika kita mampu mengalami kasih Allah di dalam kehidupan kita, maka kita pun di kedepannya ketika akan menghadapi berbagai macam tantangan, kita pasti akan ingat bahwa yang dulunya kita itu menghadapi berbagai macam cobaan dan tantangan, ketika saat ini juga menghadapi tantangan tersebut, Tuhan juga berkenan di dalam kehidupan kita. Ketika kita mau menyerahkan diri kehidupan kita kepadanya. Ketika kita juga
bisa mengalami kasih Allah kepada diri kita, maka kita juga mampu berbagi kepada orang lain, berbagi kepada sesama kita, peduli kepada sesama kita. Karena apa? Karena ketika kita di dalam menghadapi tantangan tersebut, ada kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita, yang diberikan melalui oleh orang lain untuk membantu kehidupan kita. Baik dari keluarga, sama kita, jemaat. Itu adalah kasih karunia Allah yang dipakai oleh Allah untuk kehidupan kita. Maka oleh sebab itu ketika kita mengalaminya, kita juga bisa dipakai oleh Allah untuk juga berbagi kepada orang lain. Dengan kerendahan hati kita juga minta dipakai Allah untuk berbagi kepada sesama. Dan yang ketiga, supaya kita juga dapat bisa berbagi kepada sama, peduli kepada sama, sebagai orang beriman, kita dipanggil untuk memberi. Hal ini ditunjukkan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus meminta para muridnya untuk peduli kepada orang-orang yang pada waktu itu banyak sekali mengikutnya. Yang secara tidak sadar mereka sampai malam mengikut Tuhan Yesus hanya untuk mendengarkan khotbahnya, hanya untuk mengetahui mujizatnya sampai pada sore hari malam hari. Sehingga mereka tidak membawa bekal. Tetapi di sini Tuhan Yesus tidak menyuruh orang-orang yang mengikut mereka itu pergi. Tetapi Yesus berkata, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Kata-kata ini ditujukan kepada para murid-muridnya. Nah, masalahnya memberi seringkali terkendala dengan modal untuk memberi. Seringkali ada alasan yang disampaikan, nanti saja kalau aku sudah berkecukupan, nanti saja kalau sudah ada. Ada juga yang berpikiran, kenapa harus memberi? Wong diri pribadi saja kurang, diri saya saja kurang, kenapa harus memberi? Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memanggil kita untuk memberi, tidak menunggu kita cukup atau tidak menunggu kita kayak dahulu. Tetapi itu dari keinginan, tekad hati untuk memberi. Hal itu akan menuntun kita untuk memberi dari yang ada, bukan dari yang tidak ada. Selanjutnya, Tuhan yang akan mencukupkan dan akan memberikan jalan keluar. Seperti peristiwa Tuhan Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang. Jangan sampai niat hati kita untuk memberi itu hanya bergantung dari banyaknya jumlah yang kita miliki. Tetapi mulailah dari hati yang digerakkan oleh kasih. Marilah kita memberi karena kita telah diberi. Dan melalui firman Tuhan pada saat ini kita juga diberikan kesempatan untuk merasakan bahwa bulan Agustus pada saat ini merupakan bulan kebangsaan. Sebentar lagi kita akan merasakan kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan kita. Bahwa kemerdekaan yang diberikan Tuhan kepada kita itu bukan merupakan kekuatan diri kita pribadi, tetapi belas kasih Allah yang mendatangkan berkat. Belas kasih Allah yang mendatangkan berkat ini mengertikan kepada kita bahwa kemerdekaan kita yang kita terima pada saat ini bukan merupakan dari kekuatan kita pribadi, tetapi karena kasih karunia Allah
kepada kita. Dengan ketika kita menyadari bahwa ada belas kasihan Allah kepada diri kita, kepada bangsa kita, maka kita sebagai umat Allah, bagaimana kita menerapkannya di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama sebagai umat Tuhan yang telah diberi belas kasihan Allah kepada kita, maka kita juga berbelas kasihan kepada sama, peduli kepada sama, dengan kita berbagi, dengan kita juga membagikan apa yang ada pada diri kita, bukan apa yang tidak ada pada diri kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah di dalam bulan kebangsaan ini kita merasakan kasih Allah kepada kita, maka kita juga dapat berbagi kepada sama kita, berbagi kepada jemaat kita, berbagi kepada jemaat yang ada di sekitar kita, dan berbagi bagi bangsa dan negara kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita masuk ke dalam waktu hening. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman yang telah kami dengar pada saat ini. Engkau mengertikan bahwa belas kasihan-Mu begitu besar kepada kami, sehingga kami mendapatkan kehidupan pada saat ini. Dan melalui firman-Mu yang indah pada saat ini, Engkau mengertikan supaya kami juga dapat berbagi dan membagi kepada sesama kami, sehingga belas kasihan-Mu itu juga dapat tersalurkan melalui kegiatan, melalui kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan, supaya kami dapat berbagi dengan sesama kami. Pada saat ini kami akan mengakhiri tata ibadah pada saat ini, dan kami akan melanjutkan kehidupan kami masing-masing. Kau berkenan menyertai dan melindungi kami. Dan semuanya ini kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menerima warta jemaat dari majelis. Warta jemaat Minggu tanggal 2 Agustus 2020, bahwa setelah kegiatan masa Pentakosta berakhir, pada bulan Agustus ini kita akan memasuki bulan kebangsaan dengan berbagai kegiatan, persekutuan doa maupun pemahaman Alkitab. Kiranya jemaat bisa mengikuti. Selamat mengikuti masa kebangsaan. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengakhiri tata ibadah kita pada saat ini dengan kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 425. Kidung Jemaat nomor 425, baiknya yang pertama, berkumandang suara dari seberang, dan kita pujikan dengan bangkit berdiri.
Mari kita bersama-sama mengakui pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah saudara-saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan.